Narkoba Polresta Pekanbaru Riau menangkap seorang wanita berjulukan Ratu. Polisi meringkus 2 terduga penyalahgunaan narkoba di bandar kawasan narkoba di Kota Medan. Saudara polisi menggerebek kampung narkoba di Jember, Jawa Timur. 6 orang terlibat berusaha, 2 diantaranya pasangan. Dalam penangkapannya, polisi menyita di rumahnya ini polisi menemukan narkotika. Ini adalah rekaman yang diambil polisi. ...193 psikotropika. Halo teman-teman, hidup itu penuh pilihan, tapi nggak semua pilihan itu baik. Ada yang ngajak, coba sekali aja. Katanya sih buat senang-senang. Tapi tahu nggak, dari sekali aja bisa jadi kecanduan loh. Zat-zat kayak alkohol, obat-obatan terlarang, atau narkoba itu bisa bikin candu. Lama-lama, tubuh kamu butuh terus, gak bisa lepas, dan tanpa sadar, kamu mulai kehilangan kendali. Definisi gangguan penyalahgunaan dan ketergantungan zat. Gangguan penyalahgunaan dan ketergantungan zat merupakan suatu kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam mengontrol penggunaan zat tertentu, seperti nafsa, alkohol, kafein, tembakau, halusinogen, opioid, dan lain-lain, yang mengakibatkan dampak negatif pada kesehatan dan kehidupan sosial. Lalu, apa gejala gangguan penggunaan zat? Seseorang dianggap mengalami gangguan penggunaan zat jika dalam 12 bulan terakhir mengalami setidaknya 2 dari 11 kriteria berikut. Yang pertama, yaitu mengonsumsi zat dalam jumlah lebih banyak atau dalam jangka waktu lebih lama dari yang diniatkan. Yang kedua, ada keinginan untuk berhenti atau mengurangi penggunaan zat, tapi tidak berhasil. Yang ketiga, menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan, menggunakan, atau pulih dari efek zat. Yang keempat, memiliki keinginan kuat untuk menggunakan zat. Yang kelima, gagal memenuhi tanggung jawab utama di rumah, di sekolah, atau di tempat kerja. Yang keenam, tetap menggunakan zat walau menimbulkan masalah sosial atau interpersonal. Yang ketujuh, mengurangi atau meninggalkan aktivitas sosial, pekerjaan, atau rekreasi karena penggunaan zat. Yang kedelapan, menggunakan zat dalam situasi berbahaya seperti saat mengemudi. Yang kesembilan, terus menggunakan zat walau tahu bahwa itu menyebabkan atau memperburuk masalah fisik atau psikologis. Yang ke-10, membutuhkan dosis lebih besar untuk mendapatkan efek yang sama atau efek berkurang bila dosis biasa digunakan. Yang ke-11, gejala putus zat seperti mengalami gejala fisik atau psikologis saat zat dihentikan atau menggunakan zat lain untuk meredakan gejala tersebut. Selanjutnya, faktor penyebab. Gangguan penyalahgunaan dan ketergantungan zat dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Yang dari dalam diri yaitu yang pertama, kepribadian, seperti kestabilan emosi dan motivasi yang dapat mempengaruhi perilakunya, juga rendahnya pendidikan agama. Yang kedua, keluarga. Hubungan keluarga yang tidak harmonis akan menyebabkan seseorang frustasi dan beresiko penyalahgunaan narkoba sebagai pelampiasan. Yang ketiga, ekonomi. Sulitnya mencari pekerjaan menjadi salah satu alasan seseorang untuk menjadi pengedar dan pecandu narkoba. Berikutnya ada faktor eksternal. Yang pertama, interaksi sosial dengan teman sebaya
dapat mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, terutama bagi mereka yang memiliki mental dan kepribadian lemah. Yang kedua, masyarakat atau komunitas. Lingkungan komunitas yang terkontrol dan terorganisir dengan baik dapat mencegah penyalahgunaan narkoba. Begitupun sebaliknya, yang seringkali terjadi karena keinginan bereksperimen, mengikuti tren atau gaya, simbol status, dan lain-lain, kemudian berujung pada penyalahgunaan hingga ketergantungan atau kecanduan narkoba. Adakah kalian memiliki keluarga atau teman yang mengalami gangguan kecanduan zat? Jika ada, kita harus peduli agar tidak semakin jauh apa yang dia lakukan. Sebagai orang terdekatnya, kita harus merangkul bukannya menjauhi. Kita bisa membawanya ke psikolog atau psikiater agar mendapatkan intervensi yang tepat, seperti CBT, Cognitive Behavioral Therapy, SFT atau Spiritual Emotional Freedom Technique, REBT atau Rational Emotive Behavioral Therapy, konseling Gestalt dan grup terapi support, dan masih banyak lagi. Seperti kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ini juga berlaku dalam mencegah kita dari kecanduan zat. Kita dapat melakukan cara-cara untuk mencegah diri dari ketergantungan zat seperti rutin berolahraga, mengeratkan hubungan dengan keluarga, selektif dalam memilih pergaulan, meningkatkan iman dan takwa, dan jangan tergiur oleh ajakan teman. Jika kita melakukan semua itu, kita akan terhindar dari kecanduan zat. Katakan tidak pada narkoba. Hindari narkoba untuk tubuhmu dan untuk masa depanmu.